tapi dia lebih kepada mentalitas, dia lebih kepada spiritual yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, at-taqwa sambil tangannya menuju ke sini. Takwa itu di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti letaknya di dalam kalbu kita, di dalam hati sanubari kita. Dari sini kita simpulkan takwa itu sesuatu yang abstrak karena tidak visual, tidak kita lihat. Tapi efeknya bisa kita rasakan. Yaitu orang menjadi semakin dekat dengan Islam, orang menjadi semakin tawadhu, orang menjauhi sifat-sifat yang buruk yang disuruh oleh Nabi untuk dijauhi dan menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang lain. Nah, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, ini tema tentang ketakwaan, bicara tentang menjauhi karakter buruk menjadi baik. Itu posisinya dalam Islam di mana gitu? Ya, karena ini bukan masalah fikih, ini bukan masalah akidah. Ini yang saya mau sampaikan dalam pertemuan kita berapa kali sih? 2 kali kalau nggak salah. Nah, ini bagian pertama. Baik, sudah selesai ya? Selesai katanya. Sampai dengan jam 1. Baik, ini saya mau bicara tentang petanya ini. Pada suatu hari, nah untuk memahami petanya ini tentang masalah ubudiyah dan penghambaan, pensucian jiwa ini, dimulai dengan suatu hari Jibril alaihi salam datang kepada Nabi dalam wujud seorang laki-laki. Kadang-kadang Jibril itu dalam wujud aslinya, kadang-kadang menyamar sebagai seorang laki-laki. Buat kita para pembaca hadis dan sirah, kita biasa menemukan tema seperti ini. Jadi kadang muncul dalam wujud aslinya dengan 600 ayat. Dia menyuruh Nabi untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu wujud aslinya Bapak-bapak, yang luar biasa besarnya. Sementara kadang-kadang beliau muncul dalam wujud seorang manusia biasa, menyamar dia. Dan biasanya tokoh yang dijadikan samarannya itu adalah manusia yang gagah rupawan, supaya di kemudian hari orang-orang Petrosige, Petrosige cerita, kok samarannya jelek gitu ya? Mesti orang gagah. Siapa di antaranya? Yahya al-Kalbi. Tahu dia ya? Itu seganteng Nabi SAW. Ganteng itu dia. Makanya wajar untuk membawa surat Nabi menuju ke raja Persia, raja Romawi, yang bule-bule, yang matanya biru, yang pirang-pirang. Dia disuruh Nabi. Kalau yang misalnya Bilal yang disuruh ke sana, khawatir nanti dijatuhkan Bilal itu. Kan nggak Bilal ya, tapi dia kan orang gagah. Nah, suatu hari Jibril nyamar jadi Dihya. Dia datang ke depan para sahabat, ada Umar di sana dan seterusnya. Walaupun tidak sama-sama banget dengan Dihya. Kemudian laki-laki ini mulai berbicara kepada Nabi dalam bentuk dialog, disaksikan oleh semua sahabat termasuk Umar, karena yang perawinya ini Umar. Apa kata orang ini? Alias Jibril. Cuma Nabi yang tahu itu juga. Dia mulai bertanya tentang 3 tema. Di antara tema-tema yang ada, 1, apa itu iman? Dijawab oleh Nabi dengan rukun iman yang 6. Mulai itu ya. Baru kemudian bertanya tentang Islam. Dijawab oleh Nabi dengan rukun Islam yang 5. Baru ditanya lagi tentang apa itu ihsan. Nah, nanti kita akan jawab. Baik, kita mulai dulu dari yang pertama. Dia ditanya, ya Muhammad, mal iman, apa itu iman? Dijawab Nabi dengan rukun iman ini. Mulai dari percaya dia pada Allah, akhirat, surga dan neraka, kemudian Nabi kita, kemudian Rasul-Rasul, dan seterusnya berakhir dengan percaya pada takdir, ya, iman yang Dari kajian, dari jawaban Nabi ini, di kemudian hari disebutlah oleh para ulama orang-orang yang beriman pada rukun iman dengan orang mukmin. Perhatikan itu ya. Jadi orang yang percaya dengan rukun iman, menjalankan isinya disebut dengan mukmin. Nah, ada ini, masukkan di otaknya. Dia lanjutkan dialog. Apa itu Islam? Dijawab Nabi dengan rukun Islam yang 5. Mulai dari syahadat berakhir dengan naik haji ke tanah suci jika mampu. Kemudian orang-orang yang melakukan 5 hal ini disebut dengan muslim. Ya kan?
mukmin dengan muslim, gitu. Nah, mari kita perhatikan dulu sebelum kita masuk ke tema yang ketiga, yaitu ihsan. Dari kajian tentang iman, tentang mukmin tadi, muncul satu disiplin ilmu, namanya ilmu akidah atau ilmu tauhid. Udah ya? Nah, itu kajiannya tentang ini semua rukun iman yang 6. Dia nggak bahas tentang halalkah, haramkah, mubahkah, bolehkah Ustaz. Kalau dibuka pintu pertanyaan di pojok nanya, bolehkah Ustaz? Itu temanya bukan tema iman. Iman itu Anda percaya atau tidak, gitu aja. Ini masalah kepercayaan, bukan tentang hukum hakam. Jadi ini temanya. Kajian tentang iman memunculkan kajian tauhid dan akidah. Ustadznya kalau ceramah biasanya temanya tentang iman aja. Nah, ya kita sorotin yang ini dulu. Yang lain tentang ini. Iman itu sebagaimana rukun yang lain, dia bagian dari keislaman kita. Kita tidak bisa berislam saja menjadi seorang muslim tanpa menjadi seorang mukmin. Dia harus saling berkeinginan bersama-sama. Bisa. Saya mau muslim saja tidak mukmin, tidak bisa. Dan iman itu karena bicaranya tentang, kan dia dimulai dengan ini, percaya kepada Allah, percaya kepadanya hari akhir, kan gitu kan kalimatnya. Makanya para ulama mengatakan itu yang disebut dengan rukun kalbu, hati. Ya hati semua. Percaya itu kan hati. Bukan di jari, hati. Nggak bisa dia. Tapi percaya itu di sini. Nah, makanya disebut dengan rukun kalbu. Selesai kita dari sini, kita pindah ya. Bicara tentang Islam dengan rukun Islamnya yang 5 dan menciptakan pribadi yang muslim, ini menimbulkan satu kajian tersendiri, beda dengan yang kajian yang sebelumnya. Namanya kajian fikih. Dari sini hadirin rahimakumullah, memunculkan tema-tema fikih, mulai dari fikih tentang sholat, puasa, zakat, yang dikaji mungkin nanti di menjelang akhir Ramadan, fikih puasa dan seterusnya itu di sini. Nah, sudah mulai kelihatan petanya? Nah ya, jadi pribadinya namanya muslim, kajiannya namanya fikih. Ketika ada ustadz datang ke sini, ustadz tolong bicara tentang iman, dia nggak akan bicara tentang fikih. Dia pasti berbicara tentang bagaimana hati kita ini semakin mantap dalam akidah kita terhadap Allah SWT. Itu dia. Tapi kalau ustadz tolong bicara tentang fikih puasa, nggak mungkin dia bicara tentang percaya kepada malaikat Allah, tentang takdir baik dan buruk. Itu temanya lain, bro. Itu di sana, kita di sini. Udah ya? Nah, sudah. Yang ini memunculkan kajian fikih. Tapi di Indonesia paling asyik biasanya orang suka yang ini. Ada fikih puasa, fikih zakat. Jadi pas bujang-bujang ini mau kawin, fikih apa? Fikih nikah. Apalagi mau tentang masalah ekonomi dan seterusnya, fikih riba, dan itu dia temanya di sini. Bukan tema di keimanan. Nah, yang ketiga ini hadirin rahimakumullah, ada urusannya dengan puasa Ramadan. Dengan ketakwaan. Malaikat tadi lanjut bertanya, "Wamal ihsan?" Apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Ihsan itu secara bahasa artinya berbuat baik, melakukan perbuatan baik. Tapi Nabi ternyata mendefinisikan secara definitif lebih dalam lagi. Kata Nabi apa? Dengarkan kata-kata. Anta'budallah, kamu menyembah Allah, ka'annaka tara, seolah-olah kamu mampu melihat Allah. Itu hadis Nabi loh. Kalau nggak syirik kita melihat Allah. Enggak, Nabi yang bilang. Ihsan itu adalah kamu beribadah, sholat, puasa, melakukan aktivitas ketaatan apapun, seolah-olah kamu mampu melihat Allah. Kemudian Nabi melanjutkan, "Fa'ilam takun tara." Kalau kamu memang tidak mungkin bisa melihat Allah, kan tadi yang pertama seolah-olah aja, tidak mungkin mampu melihat Allah, fa'innahu yara. Sesungguhnya Allah pasti melihat kamu. Nah ini dia kajian apa gitu? Masuk ke fikih? Bukan. Masuk kepada iman, masalah iman lain itu temanya. Bukan untuk iman misalnya. Dia masuk kepada kajian namanya tazkiyatul anfus, mensucikan jiwa. Kajian pensucian jiwa. Ini sebenarnya rekan-rekan yang dimuliakan Allah. Saya pertemuan pertama ini ingin meletakkan peta pemikirannya dulu.
baru nanti pertemuan yang lain kita bahas detail. Ini tazkiyatul anfus ini diambil dari ayat Al-Quran surat Asy-Syams. Zakat dan telah sukses salah seseorang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dasar, dan telah gagallah orang yang mengotori jiwa. Berarti selain fikih kita harus bagus, iman kita komitmennya harus kuat, jiwa kita, kalbu kita harus bersih dari sifat-sifat buruk dan dihiasi dengan sifat-sifat yang baik. Itu kajiannya namanya tazkiyatul anfus. Ya, baik, ternyambung ya. Jadi ini namanya kajiannya namanya kajian akidah dan tauhid. Yang kedua namanya kajian fikih, yang ketiga namanya kajian tazkiyah. Kadang-kadang yang kedua, tazkiyah ini sebenarnya nama baru. Nama lamanya apa? Nama lamanya adalah tasawuf. Saya nggak mau memulai dengan nama lama. Saya mau yang baru dulu, karena ini yang familiar di telinga kita. Dan belum ada cacatnya ketika berbicara tentang tazkiyah ini secara pelaksanaan. Kenapa saya baru masuk kepada tema tasawuf? Alasan saya sebagai berikut. Karena aslinya proses pensiwaan atau pencucian jiwa itu dinamakan tasawuf. Iya, tasawuf dia namanya. Dan dari dulu ulama-ulama Islam ketika berbicara tentang sholat malam yang khusyuk, munajat kepada Allah, memperbanyak puasa Senin dan Kamis, memperbanyak tangisan, takut karena Allah, itu bukan bicara tentang tazkiyah. Ulama ngasih judulnya dia sedang bertasawuf. Tasawuf apa? Mensucikan jiwa. Kenapa orang agak anti gitu ya? Saya yakin gitu di antara kita ada gitu. Sering nonton YouTube lah, sering baca Google lah dan seterusnya. Tasawuf kayaknya jadi anti. Saya paham. Kenapa? Karena dalam perjalanan sejarahnya muncul penyimpangan orang dalam mensucikan jiwa. Oh, terjadi penyimpangan. Di Indonesia siapa tokohnya? Siti Jenar. Pernah dengar? Siti Jenar itu ngaku dia aku adalah Allah, adalah Allah, adalah aku. Akhirnya sudah. Ini mungkin terlalu dalam mungkin di dalam bertasawuf itu, jadi tidak ada yang menggait dia jadinya salah. Ini dia namanya kajian tasawuf. Apa itu kajian tasawuf? Bagaimana dia sebenarnya? Kajian tasawuf itu dia sebenarnya dua saja. Cuma dua aja, nggak banyak-banyak. Tadi sudah saya sampaikan sebenarnya. Jadi memahami karakter-karakter buruk dari manusia disebut biasanya. Dia ada kelasnya, ada taklimnya khusus, nggak main-main. Kita kebanyakan taklimnya dua sebelumnya. Kajian tauhid gitu ya, itu bertaburan gitu. Kajian tauhid. Yang kedua kajian fikih. Kajian yang ini jarang. Tadi saya lihat di situ ada Ustaz Deris di. Itu dia makanan kajian ini, kajian tasawuf itu. Tapi tasawuf yang sunnah ya, bukan tasawuf yang ini nggak jelas itu. Yang betul gitu, sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Baik, kita lihat tadi kajian tasawuf itu apa isinya. Jadi merunut melis karakter buruk yang dimiliki manusia. Lilis dulu apa saja. Suka ghibah, suka memaki, gitu. Suka berja, suka tampil, bohong, suka ghibah. Dirunut semua, kita harus akui itu. Al-Quran yang bilang hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, bukan Al-Quran, ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semua hisab kita. Hisab diri. Nah, makanya kita lihat apa sih kelakuan kita yang jelek-jelek. Dan Anda pasti punya masalah masing-masing kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya suka punya masalah seorang ustaz itu apa? Saya ngaku aja. Nah, kadang-kadang bisa. Karena kan pekerjaan saya laki-laki panggilan kan. Panggil sana, panggil sini maksudnya. Ngomong aja. Ini banyak betul salahnya ini, alhamdulillah. Makanya yang harus paling banyak mengucapkan subhanallah wa bihamdika itu saya. Nah, itu masalah saya. Bapak-bapak pasti punya. Kita ini kata Nabi apa? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti selalu berbuat dosa. Pasti. Kemudian Nabi melanjutkan wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang selalu berbuat salah adalah yang cepat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu.
Jadi gini. Karena kan dokter itu dia ketika ada orang datang dia bukan langsung ngasih obat, dia pasti harus tahu dulu penyakitnya kan. Itu sama kajian tasawuf itu. Biasanya ada gurunya, orang nyebutnya mursyid. Nah ini orang cenderung pemarah. Itu yang diartinya. Nah ini cenderung apa ya? Kesusu. Itu kan masalah kita semua. Bukankah ada satu ungkapan al-ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa itu bagian dari kelakuan setan. Ada orang ini amalannya wajib, aja sunnahnya nggak mau dia tinggalkan. Nah itu masalahnya. Gitu dia. Harus ada gurunya yang kayak. Kalau enggak ya itu kayak saya di Jakarta. Nah ya, baik. Yang kedua yang dikaji biasanya adalah cara menyelesaikan masalah ini. Cara menyelesaikan penyakit-penyakit hati, kelakuan manusia yang jelek-jelek. Seperti apa misalnya? Kalau ini orang cenderung suka apa sekarang lagi rame? Flexing. Oh flexing. Menjual show barang baru beli, atau gitu ya. Nah dia disuruh apa? Supaya hidup sederhana. Sama gurunya apa? Kamu udah jangan pakai gitu dulu. Bukan karena haram, tapi apa? Khawatir nanti masuk kepada dia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengungkapkan satu ungkapan. Kata Umar bin Khattab, "Ihsyawshan fa inna fid ni'mati ihsyawshan." Apa ya? Apa namanya? Fa inna ni'mata la tadum, kata beliau. Rahimahullah. Artinya begini. Berkasar-kasarlah dalam hidup, karena sesungguhnya kenikmatan itu tidak akan berlangsung lama. Maksud berkasar-kasar ini bukan jadi orang kasar, enggak. Maksudnya biasanya kalau kita beli baju, belinya di BSD. Tahu kan harganya berapa? Yang ini belilah di Ramayana. Itu maksudnya. Kamu ya? Biasanya kita kalau buka puasa makanannya sejauh mata memandang. Cukup untuk hari ini makan kurma 3 biji, minum air putih, selesai. Itu dia maksudnya Umar. Nah ini dia kajian tasawuf loh ini. Itu Umar yang bilang. Saya pernah mau praktekkan gitu. Mohon maaf ya, saya tinggal di satu komplek di Balikpapan lumayan. Ada tempat, ada motor, ada. Cuma saya begitu baca kalimat Umar, Syausan itu, saya mencoba. Hari itu saya naik angkot seharian. Naik angkot gak bawa uang kecuali buat naik angkot aja. Buat apa? Ya cukup angkot aja. Jalan mau ke pasar naik angkot apa? Terasa Pak bagaimana penghidupan orang-orang yang tidak punya kendaraan. Itu maksudnya. Untuk apa kita puasa salah satu sebabnya? Supaya kita empati, merasakan bagaimana orang-orang miskin yang tidak punya harta, yang tidak punya kemampuan untuk belanja itu bisa juga kita empati, kita bisa rasakan. Itu kajiannya di mana? Kajian tasawuf. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berkaitan dengan tasawuf dan kebersihan hati. Nabi mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kamu ada segumpal darah. Idza saluha, kalau segumpal darah itu baik, saluhal jasad, akan baik seluruh tubuh. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal darah itu rusak, akan rusak semuanya. Kemudian Nabi melanjutkan, ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa yang segumpal darah tadi namanya hati. Nah, hati. Jadi pusat dari penggerak kelakuan kita, harian kita itu adanya di hati. Kalau hati ini baik, semuanya akan ikut baik. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, buku beliau yang terkenal, mengatakan bahwa tubuh kita itu ibarat sebuah kerajaan. Dia ada prajuritnya, ada alat-alat untuk menggerakkannya, dan ternyata ada rajanya. Kalau raja itu baik, semuanya akan ikut baik. Kalau raja itu buruk, semuanya akan ikut buruk. Raja itu namanya hati. Nah ini dia hati. Apa kata Nabi SAW mengajarkan supaya hati kita terus saja dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengajarkan membaca doa. Allah, ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balik hati. Sharif qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Arahkan hati kami untuk terus saja konsisten di dalam agamamu dan terus konsisten di dalam ketaatan dan istiqomah di dalam agama. Itu dia coba bayangkan. Hadirin rahimakumullah, objek daripada kajian tasawuf. Baik, tadi kan saya katakan bahwa kenapa di zaman modern ini orang malas menggunakan istilah tasawuf.
Bahkan dijelek-jelekan di YouTube itu sama Ustaz. Itu maksudnya gimana? Dan Imam Syafi'i ada mengatakan satu kali Imam Syafi'i. Kata beliau apa? Barang siapa man tasawwafa fi awwalin nahar. Barang atau pagi, sorenya jadi orang gila katanya. Sorenya jadi orang zindik barang siapa yang belajar tasawuf. Betul itu ada kalimat. Bagaimana kita memahami maksud Imam Syafi'i? Apakah belajar tasawuf itu haram? Jawabnya, maksud Imam Syafi'i bukan begitu. Karena diterangkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib Al-Imam Syafi'i. Isinya apa? Kata Imam Baihaqi, maksud Imam Syafi'i adalah orang belajar tasawuf, mensucikan jiwa, tapi dia tidak mengkaji dan belajar hukum fikih. Nah itu Pak, dia tidak tahu sunnahnya sholat bagaimana tangannya, dia tidak tahu doa-doa yang bagus yang patut dibaca, dia tidak belajar hal haram, asik wiritan aja. Ada kan fenomena di kampung-kampung kita? Jadi orang ketika bicara tentang tasawuf malas orang nanti jadinya kayak gitu. Sudah bangun lelet, kerja telat, hidup nggak produktif, ngapain? Pakai baju koko, tas lehan, aja kerjaannya sarungan, kemudian kan itu gambaran tasawuf sementara di benak kita. Nah itu yang maksud Imam Syafi'i jelek. Tapi kalau ada orang belajar fikih, tapi dia tidak belajar bagaimana mensucikan jiwa, biasanya orang itu kering. Apa biasanya efeknya? Mudah membid'ahkan orang. Itu efeknya dari situ. Karena dia nggak belajar bagaimana mensucikan jiwa, dia belajar bagaimana sholat tangannya begini, celana, cingkrang, jabut, memanjang. Tapi kenapa mulut ini bisa dijaga? Dikit-dikit orang kafir, dikit bid'ah dan seterusnya. Dia nggak belajar mensucikan jiwa. Jadi harus digabung itu. Kajian tazkiyatul anfus kata Allah begitu. Kemudian kajian fikih, Anda menjadi orang yang betul-betul masuk Allah dalam surat Al-Baqarah tadi, la'allakum tattaqun, agar kalian betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saya mau buktikan bahwa kita kan begini ya bicara, satu konsep itu akan dianggap betul. Sebaliknya satu konsep itu akan dianggap salah dilihat dari pelakunya. Kita bilang apa buah mangga itu manis, ya bukan dari pohonnya, tapi dilihat dari buahnya. Nah kita berbicara tentang manisnya tasawuf, kita harus membuktikan ada ulama yang betul-betul bertasawuf, ada. Dan tahukah sebelum 200 tahun dari sekarang, semua mujahidin di seluruh dunia Allah Subhanahu wa taala itu sufi semua. Coba sebut nama siapa? Dia apa? Di benua Afrika. Pernah nonton film Umar Mukhtar? Atau bahwa Umar Mukhtar itu pahlawan negara Libya. Di Balikpapan, saya itu orang asli Balikpapan. Di Balikpapan ini, kalau pas bulan September waktu masih SD, guru mengirim kita nonton di bioskop di Kampung Baru sana. Suruh nonton apa? G30S, PKI. Nah gitu kalau bulan September. Sekolah libur Pak, kami dulu nonton tahun 80-an. Nanti kalau sudah bulan-bulan tertentu tentang Hari Pahlawan, biasanya suruh nonton apa kalau pahlawan Islam? Nonton bareng film Umar Mukhtar di bioskop Gembira. Nah, ada orang Balikpapan asli Kampung Baru itu ada dulu bioskop Gembira. Nah, sama terus kerja itu serasi. Bioskop Gembira di Kampung Baru itu dulu sekarang jadi kecamatan Balikpapan Barat. Nonton di sana film Umar Mukhtar. Siapa Umar Mukhtar? Dia sufi yang agung, sekaligus mujahid di jalan Allah. Dialah yang menaklukkan Imperium Italia yang berusaha menjajah India saat itu dan benua Afrika Muslim. Itu dia, mujahid. Siapa lagi? Nih, saya kira tokoh yang saya akan sebutin semua tahu. Salahuddin Ayyubi. Itu sufi lah. Nah, jarang diangkat ya. Apa yang tahu ini di momen ini? Saya buktikan sejarah-sejarah. Dia ini tokoh sufi, tasawuf itu. Kuat itu, amin. Apa Salahuddin Ayyubi? Dia di tengah pengepungan benteng Yerusalem itu. 4 bulan dia takluk. Gimana ini dia bilang? Capek juga kan? Yang dikepung di dalam benteng orang Kristen capek, yang mengapung lebih capek. Capek 4 bulan. Tembak-tembakan aja, capek ya enggak? Kapan menangnya enggak jelas. Akhirnya apa kata Anda? Kalau dia orang betul kedekatan jiwa, dia bilang ini bukan karena kekurangan alusista kita ini. Tapi masalah kita satu, kita jauh dari Allah. Tapi dia mau cek. Masalahnya apa? Dia bilang begini, saya mau cek nanti malam sejauh mana semua orang ini dekat dengan Allah. Jadi itu urusan ini Yerusalem. Ini dikepung ya sama musuh ini semua. Ini dia selalu ini. Kata Salahuddin Ayyubi, semua prajurit malam ini jangan ada yang tidur.
Maksudnya apa? Suruh sholat malam. Sholat malam semua. Karena kan kekurangan kita di situ, kita kurang menghamba pada Allah. Logika seorang prajurit bukan kekurangan pesawat militer, bukan senjata. Itu semua sudah selesai, kok masih kalah kita ini. Jadi dia bilang semua sholat malam. Keliling dia tengah malam di kemah-kemah barat tentara itu. Kemudian dia ketemukan satu kemah gelap gulita. Begitu dia masuk, turu semua prajuritnya, tidur semua. Apa dia kemudian teriak? Rupanya dari sini asal muasal gagal kita dalam pengakuan. Coba lihat hadirin rahimahumullah. Dia mensangkut pautkan urusan dunia, kegagalan dalam urusan dunia adalah jauhnya manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan urusan wajib ya salat malam itu. Sunnah. Tapi dari sinilah kemudian gara-garanya gagal kita. Habis itu semuanya diwajibkan salat malam, hancur itu benteng Yerusalem itu dan takluk ke tangan Paulus. Hadirin rahimahumullah, Salahuddin Ayyubi sufi yang agung. Nah, siapa lagi yang terkenal? Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Itu kenapa itu ada surban? Pernah lihat kan surbannya? Yang orang kalau pakai surban biasanya kecil aja kan? Tapi kenapa surban orang-orang Kekaisaran Turki Utsmani rata-rata gedenya minta ampun? Gede-gede itu. Anda tahu apa itu? Itu kain kafan sebenarnya. Kain kafan dia. Jadi dia sebelum mati dia sudah taruh kain kafan dibawa-bawa. Cuma daripada hilang atau apa, dia kan selalu berjihad. Saya juga bingung kenapa ya Khalifah Turki Utsmani itu nggak naik haji. Coba buktikan kalimat saya. Ada satu Khalifah Turki Utsmani yang naik haji? Nggak ada. Coba ada ceritanya. Muhammad Fatih naik haji nggak pernah. Kenapa? Dia sendiri jawab. Karena aku disibukkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini nggak jihad nggak naik haji juga. Ini dia berjihad di jalan Allah. Itu dia khawatir nanti dia bukan khawatir ya. Syahid di jalan Allah, dia ingin dikafankan dan dia kafan itu jadi saksi di hadapan Allah. Makanya itu ditaruh di sininya. Saya juga bingung, gede betul deh. Apa nggak keberatan kan? Rupanya masya Allah itu kain kafan dia. Biar orang yang susah-susah begitu dia syahid kafankan. Walaupun kan nggak ada kewajiban seorang syahid untuk dikafankan. Itu juga tokoh sufi. Ayo, siapa yang mau mengatakan mereka sesat? Sebagaimana dikatakan di YouTube itu sesat sufi. Ini para mujahidin. Dan terakhir, kita tahu di Palestina pemimpin perjuangan melawan Yahudi siapa? Hamas itu ya. Hamas Palestina. Itu kan dia diambil dari sebuah nama tokoh Syria yang berjuang dan meninggal di Palestina. Nama syekhnya adalah Al-Qassam. Nama syekhnya Izzuddin Al-Qassam. Nama tokoh gitu, ulama. Dan saya baru tahu dia itu ternyata adalah seorang tokoh sufi di Syria. Meninggal karena dia melihat Palestina ini kesian gitu ya, dijajah terus sama Inggris, dia membelot dari Syria, dia pergi ke Palestina dan dia syahid sebagai tokoh perjuangan. Yang ini yang kita inginkan hadirin rahimahumullah. Seorang yang bertasawuf tapi dia tidak jauh dari kehidupan. Seorang yang bertasawuf tapi dia seorang pekerja unggulan. Seorang yang bertasawuf dia tidak jauh-jauh daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi. Nah ini dia mukadimah dari kajian kita. InsyaAllah saya akan lanjutkan detail lagi tentang masalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita bertasawuf. Mudah-mudahan semua ini mendekatkan kita jauh lebih dalam lagi kepada Allah Subhanahu. Baik, sebelum saya sudahi, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada yang nanya, nanti saya bersyair. Ikan sifat ikan gabus. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah, kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Aku lupa lihat wa astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan cepat ikan gabus untuk cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.